Kalian memang begitu lah. Kalau bujang mengaku sudah kawin, kalau kawin mengaku sudah masih bujang. Jawab, Tiki, jawab. Menurut pandangan siapakah aku? Mari kita terus kepada sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya punya firman Tuhan dulu. Oke. Pada malam ini saya telah diberikan satu tugas khusus selama 15 menit ataupun hingga 20 menit untuk menyiapkan salah satu daripada tantangan yang kita akan perhatikan mengenai tema kita pada malam ini. Nothing is possible. Begitu? Ya begitu. Pada malam ini tidak ada yang mustahil. Oke, kalau kita melihat dalam teks kita pada malam ini dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Mari kita membuka terus kepada firman Tuhan di sana supaya kita tidak perlu melencongkan semuanya tepat kepada firman Tuhan. Tapi saya ingin membaca di dalam Lukas pasal pertama ayat 36, 37 dan 38, oke? Siapa yang ada membawa handphone di sini, tolong angkat tangan. Jujur, siapa yang ada membawa handphone, tolong angkat tangan. Oke, ada yang tidak bawa handphone nggak? Tinggi-tinggi tangannya dong. Haleluya. Siapa di dalam handphonenya itu ada firman Tuhan, tolong angkat tangan. Oke. Siapa yang ada banyak message? Oke, haleluya. Iki, saya tahu. Oke, siapa yang membawa Alkitab di sini, tolong angkat tangan. Oh, banyak lagi yang membawa handphone daripada Alkitab ya. Orang kata saya, Pastor Andros ini peredaran zaman, Pak. Peredaran zaman tak perlu bawa Alkitab, tapi bawa handphone dengan alasan handphone saya ada firman Tuhan. Tapi kalau benar-benar itu handphone ada firman Tuhan, puji Tuhan. Kalau yang hanya ada message seperti Ricky saja, banyak message, tak guna lah. Secanggih-canggih mana pun kau punya handphone, tak guna lah pada firman Tuhan. Oke? Ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sentiasa orang ingin menyampaikan firman Tuhan ini khusus kepada hari Natal. Ya, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, yaitu mengenai nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada malam ini saya telah diberikan satu tugas, yaitu bagaimanakah untuk melihat ataupun secara eksegesinya, bagaimanakah saya harus menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saya pikir kembali dan membaca firman Tuhan ini, apakah Pastor Joseph ini memberikan tema yang salah? Apakah dipikir malam ini Christmas Day kah? Hari Natal kah? Apakah yang terjadi? Dan saya melihat dalam firman Tuhan, ternyata sekali bahwa kalau kita membacanya berulang-ulang kali perkataan malaikat itu yang ada di dalam firman Tuhan ini, dan ayat yang kita perhatikan di sini yang ke-37 menyatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah percakapan malaikat kepada Maria. Dan kita lihat ayat yang ke-38 ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di mana Maria merelakan perkataan malaikat itu, perkataan Allah itu hadir dalam kehidupannya.
Dan kalau kita selidikinya, ini adalah seseorang yang nubuat, seseorang yang akan mengandung. Oke? Tetapi kalau kita perhatikan, ini adalah kandungan itu di dalam bahasa Yunaninya pneumatikos genesis. Ya, we call it spiritual birth. Okay? Pneuma itu adalah roh, spirit. Pneumatikos genesis. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi di sini, bahwa jangan pula kamu orang datang, Pastor Ambrose, tengok, nubuat. Haleluya. Ya, yang bernikah itu memang nubuat Tuhan. Yang belum bernikah, Pastor Ambrose, nih, spiritual pneumatikos genesis, spiritual birth. Hello. Kalau malaikat sendiri tidak turun berbicara kepada kamu seperti Maria, jangan katakan, jadilah perkataanmu Tuhan, menurut perkataanmu, aku rela. Jis, guna orang. Nah, mari kita perhatikan di sini bahwa tidak ada yang mustahil, ataupun tiada yang mustahil di sini. Hal ini bukanlah mengenai hal seorang yang mengandung, tetapi cara penerimaan Maria mengenai tuntutan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa biarlah padaku terjadi perkataanmu, supaya setiap apa yang terjadi kepada anak-anak muda menurut perkataan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Saya katakan, menurut perkataan Tuhan, setiap orang yang menerima perkataan Tuhan Yesus, setiap orang yang merelakan perkataan Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya, itu tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudariku yang saya hormati dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengupaskan dua hal mengenai tidak ada yang mustahil. Mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Ada firman Tuhan? Ada firman Tuhan? Lukas 9 ayat yang ke-23. Dan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia haruslah memikul salibnya setiap hari. Betul? Ya? Memikul salibnya setiap hari. Betul? Saudari, tolong bacakan untuk kita firman Tuhan itu. Ya, saudari, tolong bagi tahu saya siapa namanya? Debra. Oke. Terima kasih. Pertama, setiap orang yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus setiap hari, itu adalah salah satu vitamins. Itu adalah salah satu vitamins supaya setiap perkataan kita yang keluar daripada mulut kita, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah perkataan yang punya kemujarapannya. Ya. Supaya firman Tuhan itu, bila kita menyatakan tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah setiap anak-anak muda yang ingin menyampaikan, menyebut perkataan itu, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya ini adalah salah satu hal di mana kamu harus berdepan dengan musuhmu. Musuh kita yang paling terbesar bukan si iblis, bukan saudara-saudaramu yang lain. Musuh yang paling terbesar, yang paling hebat, yang kamu harus tentangi itu adalah dirimu sendiri. Diri sendiri. Katakan, ambil tangan kamu, buat dia begini. Buat. Katakan, musuhku. Jangan kau kritik gereja nih ya.
Pastor Joseph, tolong konseling. Jangan satu Malaysia di sini. Satu Tuhan, amin. Haleluya. Satu Malaysia, kelompok politik. Oke, buat macam ini. Musuh yang terbesar adalah diriku sendiri. Jangan kau tunjuk orang lain. Ricky, pastikan mereka tidak tunjuk orang lain, Ricky. Dan kamu juga harus begini. Oke. Perkara yang harus kita perhatikan supaya perkataan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita, kita harus menyangkal diri sendiri. Kita juga harus memikul salib Yesus. Ada orang malu-malu dong. Ya, kalau dia berjumpa dengan seorang, ini yang selalu terjadi, oke? Saya telah memberikan satu seminar mengenai penginjilan di kalangan rakan sebaya. Kalau kita perhatikan penginjilan di kalangan rakan sebaya, saya telah mengajarkan bahwa setiap orang yang mau membuatkan satu penginjilan, hal yang sangat berat dilakukan adalah ucapan pertama mengenai Yesus Kristus. Karena orang yang menyebut tentang keilahian, the deity of Christ, adalah seorang yang tidak punya glamour. Ya? Orang yang menyebut di dalam khotbahnya mengenai Tuhan Yesus Kristus adalah banyak orang tidak suka kalau pengkhotbah itu hanya menyebut tentang the deity of Christ, keilahian Yesus Kristus. Tetapi bila ada pengkhotbah yang akan membuat orang ketawa, pengkhotbah yang akan membuat orang tergelak-gelak, oh itu pastor yang hebat, itu hamba Tuhan yang hebat, tetapi kosong di dalam isi dan intipati mengenai keilahian Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang harus menyampaikan keilahian Yesus Kristus, ya, itu adalah hal yang sangat susah untuk kita mulakan. Orang telah menyuruh saya menginjil di kalangan orang majority. Saya telah pergi kepada seseorang kalangan majority. Memang sangat susah. Dan bila kamu sudah mula untuk menyatakan, karena di dalam pikiranmu, aku harus memikul salib Yesus, dan aku harus menyampaikannya, aku harus membiarkan dan menyelesaikan tugasku. Hal yang pertama menjadi satu kebanggaan Yesus di dalam kehidupan kita adalah kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Perkataan tidak ada yang mustahil adalah kita mengikut Yesus setiap hari. Tidak ada off day. Tidak ada cuti-cuti di dalam kita mengikut Yesus Kristus. Pastor, tahun ini saya mau cuti lah, Pastor. Kenapa? Kalau saya ikut Tuhan Yesus, girlfriend saya kata saya sangat takut sekali. Tak guna. Ini tak boleh, itu tak boleh. Lebih baiklah kau jadi ustaz. Ya. Seorang telah membicarakan kepada saya, Pastor Ambrose, kenapa lah kamu pilih untuk menjadi pastor? You know, kamu tak dapat enjoy bah. Ya. Relax bah, kau ni. Lepas tu dia kata, boring betul lah. Kalau kau masuk surga, boring betul lah di surga. Tidak ada Marilyn Monroe, tidak ada Madonna, tidak ada Gary Moore, tidak ada Yang J. Malmsteen. Lebih-lebih sudah error daripada saya sudah. Begitu ya. Dia katakan begitu pada saya. Bagaimana kau tahu di surga tidak ada mereka Marilyn Monroe? Saya tahu bah, karena mereka calon negara N, warga negara N. Okay. Jadi oleh itu kehidupan kita haruslah konsisten dengan Tuhan, mengikutnya setiap hari. You know the word konsisten? Haruslah terus menerus tanpa ada pemberhentian, tanpa ada off day, tanpa ada hari yang bercuti. Karena kalau kamu off, ingat,
iblis tak pernah bercuti. Mengerti? Iblis tak pernah bercuti dan dia sentiasa mengaum. Ricky tolong, apa itu mengaum? Itu kucing lah. Nah, itu harimau dia lah. Seperti mengaum ya, untuk supaya setiap orang yang off will be falling down. Amin. Hal yang kedua, tidak ada yang mustahil karena telah diketahui oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, nama yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Lihat galeri. Coba kita baca untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Kalian mengerti? Dan dengan baik-baik, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan. Kamu tahu apakah perkataan keselamatan? Alright? Banyak orang tidak mau dan lari daripada keselamatan. Tetapi kalian yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, telah dinyatakan, ditulis oleh Lukas, alright, telah ditulis di dalam ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, yaitu dinyatakan tidak ada nama lain di kolong langit ini, nama Yesus Kristus. I just want to tell you something, brothers and sisters. Orang yang percaya kepada Yesus bukan soal seseorang yang ingin memeluk agama. Seseorang yang percaya kepada Isa Al-Masih, seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan soal ataupun hal yang kita selalu katakan soal memeluk agama. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah soal kematian dan kehidupan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, alright, percaya kepada Yesus, kalian akan beroleh keselamatan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Maka kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anaknya. This is very special things in our life. Ini adalah satu hal yang unik bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dipanggil, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Maka oleh itu kita diberi kuasa. Kita nyanyi sorak-sorak, ku diberi kuasa. Betul kan? Betul kan? Kamu tahu apakah maksudnya itu? Oke, apakah maksudnya kita diberi kuasa? Haleluya. Apa itu? Saya pun susah juga. Saudara-saudari, kita diberi kuasa untuk beroleh keselamatan. I love this verse. Saya sangat rindukan perkataan Tuhan, Engkau memberiku kuasa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Itu sebabnya bila orang berdoa, anak Allah bila dia berdoa, orang akan disembuhkan karena kita punya kuasa. Perhatikan, saya ingin membuat anak-anak muda perhatikan pada malam ini kitab ataupun firman Tuhan Hebrew ataupun Ibrani. Perhatikan dengan baik-baik kitab Ibrani itu, saudara-saudariku. Kitab Ibrani itu menyatakan bahwa keadaan kita sebelum Yesus turun ke dunia ini, kitanya di bawah sana seperti najis oleh dosa. Okay. Saya akan akhiri dengan ini, dengan Hebrew ini. Kita sebelum Yesus Kristus datang,
kita di bawah sekali seperti najis. Sesuatu yang menjijikkan. Karena dosa itu upahnya adalah maut. Malaikat di tengah-tengah dan Allah di atas. Tetapi kalau kita perhatikan kitab Hebrew itu, Ibrani itu, bila Yesus turun ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita, amin. 24 hari bulan April ini adalah Easter Sunday, mengerti? Good Friday, hari Jumat, di mana Dia akan turun ke dunia ini, Dia akan mati, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit hidup kembali. Dan pada hari kebangkitan Yesus, Dia membawa kita, Dia membawa kita melebihi malaikat. Jadi kedudukan orang yang percaya kepada Tuhan, dia lebih tinggi daripada malaikat. Mengerti maksud saya? Perhatikan dan baca di dalam kitab Hebrew. Selidiki kitab Hebrew. Kamu akan perhatikan di manakah kedudukan kamu sekarang. Ya, orang yang dipanggil anak Allah. Karena hal demikian tidak ada yang mustahil. Inilah yang dinyatakan kepada Maria. Dia hanya merelakan dirinya supaya perkataan Allah itu terjadi di dalam kehidupannya. Apakah perkataan Allah itu? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memanggilnya Yesus Kristus. Terjadilah padaku menurut perkataan ini. Tidak ada yang mustahil.